Oke, terima kasih udah klik video ini. Hari ini aku bakal ngejelasin tentang pengenalan dari data analitik, khususnya untuk eh, orang-orang di sana yang mau ngepelajarin tentang data analis. Lebih baik kita mempelajarin mulai dari introduction-nya atau pengenalannya. Untuk mention aja, nanti penjelasannya bakal terdiri dari dua bahasa ya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi ada campurannya gitu. Oke, langsung aja. eh yang pertama, what is data? Sebelum kita mengetahui data analis itu apa, kita juga harus paham dulu nih apa itu data. Data adalah, kalau di sini ya, data is a collection of facts to make a conclusion. Jadi data ini merupakan sekumpulan dari fakta-fakta. Fakta itu bisa berupa angka-angka, terus juga pictures, terus juga observasi. Pokoknya semua yang bisa dikumpulkan dan menjadi fakta gitu. Dan dari sekumpulan fakta-fakta tersebut itu digabungin, diproses sehingga menjadi sebuah konklusi. Konklusinya ini yang nanti bakal menjadi pertimbangan untuk perusahaan. Jadi uh, itu penjelasan dari data. Setelah itu, siapa sih itu data analis? Who is data analyst gitu? Someone who performs the data analysis process. Yang tadi udah dijelasin, dari data mentah itu diperlukan seorang data analis yang nanti bakal memproses data yang tadi mentah menjadi data yang benar-benar bisa dipahamin oleh orang lain gitu, dalam bentuk nanti visualisasi gitu. Setelah itu, data analytic can become business analytic, business intelligence. Jadi data analitik ini kalau kita mempelajari di esensial dari data analitik, skills utamanya seperti SQL, terus Excel, itu nanti kita bisa juga menjadi business analitik, terus business intelligence, research analis dan lain-lain gitu. Jadi nggak berpacuannya itu pada satu role aja sebagai data analis gitu. Oke, next ini ada what does data analyst do. Jadi apa aja yang biasanya data analis itu kerjakan. Jadi ada banyak ya, data analis itu bakal melakukan beberapa task, tapi task yang utama atau day to day basisnya mereka bakal melakukan yang namanya ETL, extract transform load. Intinya tuh dari data yang ada dimasukin ke dalam satu sistem, di clean datanya menjadi visualisasi yang bisa dibaca oleh uh, orang lain gitu. Yang pertama ini ada getter data. Jadi intinya itu dari getter data ini kumpulin data. Kumpulin data ini bisa berupa survei, terus juga membeli data dari pihak perusahaan yang menyediakan data sekunder. Dan juga mungkin kalau misalnya perusahaan itu udah punya data sendiri, itu lebih bagus sih. Jadi datanya itu lebih orisinal dan lebih akurat gitu. Setelah itu yang kedua ada clean data. Dari data yang udah didapatkan tadi, seorang data analis itu harus bisa meng-cleaning data atau membuat datanya itu menjadi bersih ya. Intinya tuh kayak data ini kan bisa aja duplikat atau misalnya error, atau datanya ini ada yang tidak terisi. Nah, biasanya itu data analis itu bakalan decide data ini tuh bakal dibikin apakah nanti datanya bakal dihapus, beberapa kolom yang dihapus atau beberapa baris yang dihapus. Itu nanti seorang data analis yang melakukan pekerjaan tersebut. Ketiga itu ada model data. Model data ini membuat dan juga mendesain struktur dari database-nya, dari data yang kita kelola gitu. Saya itu yang keempat ini ada interpret data. Jadi setelah datanya udah dikumpulkan, di clean dan di model, saya itu data analis ini bakal melakukan interpret data. Interpret ini merupakan kita finding the patterns atau trends. Jadi kita melihat, mengolah datanya itu di bagian ini ya, interpret data. Nanti datanya itu bakal diproses dan diolah
seorang data analis sehingga datanya itu nanti bisa divisualisasikan. Nah, ini berhubungan dengan poin yang berikutnya, ada present data. Present data ini gimana kita mengkomunikasikan the result dari penemuan kita ya, yang tadi udah diinterpret atau diolah gitu, dan kita kasih tahu tuh, kita komunikasikan ke stakeholders atau ke orang lain gitu. Oke, ada tipe dari data analitik sendiri. Biasanya data analis ini menganalisa suatu data itu fungsinya itu dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama descriptive analytic, itu lebih ke tell us what happened with the data, atau misalnya ada perusahaan ini punya data nih, kita harus ngasih tahu dari data ini tuh apa sih yang lagi terjadi, itu di descriptive analytic. Yang kedua diagnostic analytic, ini lebih ke tell us why something happen. Jadi misalnya ada data, kita disuruh kasih tahu ini kira-kira kenapa misalnya penjualan bulan ini itu kenapa berkurang gitu. Ini lebih ke diagnostik permasalahan. Ketiga prediktif, untuk memprediksi datanya itu bakalan jadi kayak apa mungkin di beberapa waktu kemudian gitu. Jadi lebih ke tell us what will happen. Yang keempat ini ada predictive analytic. Jadi ini lebih ke how to do, gimana kita how to act-nya gitu, gimana kita melakukan aksi dari data yang udah kita terima ini, gimana hal yang harus dilakukan itu apa gitu. Nah, itu nanti data analis yang nanti yang ngasih tahu, mengkomunikasikan itu. Next, ada tools untuk data analis. Jadi data analis ini mereka itu harus familiar ya sama tools yang nanti bakal memudahkan mereka untuk mengolah data tersebut gitu. Yang pertama ini ada Microsoft Excel atau Google Sheet. Ini tergantung dari perusahaannya sih. Kalau misalnya perusahaannya emang orang-orang di sana itu lebih biasa memakai Excel, ya mereka bakal merekomendasikan pakai Excel. Cuman kalau misalnya mereka lebih prefer Google Sheet, ya mereka bakal rekomendasiin Google Sheet. Cuman ini lagi-lagi tergantung dari seberapa nyaman kamu ngolah data, karena hampir sama ya Excel sama Google Sheet. Setelah itu yang kedua ada SQL. SQL ini untuk mengolah datanya itu sih. Jadi kita bisa mengolah terus SQL ini juga merupakan kepanjangan dari Structured Query Language, yang the basic skills ya yang diperlukan oleh data analis. Setelah itu Power BI untuk visualisasi, dan juga Power Query-nya juga Tableau sama kayak Power BI. Cuman kalau Power BI ini dia itu dibentuk oleh Microsoft. Jadi dia sebenarnya lebih support ke device Microsoft. Dan untuk MacBook yang ingin pakai Power BI itu bisa menggunakan VirtualBox atau aplikasi paralel gitu. Saya itu ada Python atau R. Jadi bisa dipilih ya antara mau Python atau mau R, terserah. Senyamannya pakai bahasa apa untuk nanti bisa lebih memudahkan untuk mengoperasikan data. Setelah itu ada aplikasi of data analytic. Nah, ini penting sih. Jadi apa aja industri apa aja yang nanti bisa kita apply gitu kerjaan ya. Kalau misalnya kita udah punya skills data analytic, seperti yang udah dibilang di awal, ketika kita mempelajari data analis ini, kita bisa bekerja di beberapa sektor ya, seperti agriculture, terus juga kesehatan, retail, communication gitu. Yang nanti perusahaan ini tuh emang butuh
data analis untuk mengelola data yang ada gitu. Terus juga teknik di data analis ini di satu industri can be applied secara gampang ke industri yang lain gitu. Intinya itu punya basic skills in data analytic dulu gitu. Terus jobs yang bisa di-apply bisa kayak customer transaction behavior, terus juga supply chain, forecasting, fraud detection, dan lain-lain. Jadi intinya itu application of data analytic ini you can switch easily gitu. Setelah itu the life cycle of data analytic to solve a problem. Urutan-urutannya ya, data analytic itu the main basicnya itu apa sih gitu. Ketika kita dihadapkan suatu permasalahan, yang pertama itu kita harus memahami the questionnya terlebih dahulu. Kita harus tahu masalahnya itu apa, kita harus tahu datanya ini tentang apa. Setelah itu collect the data, kayak tadi kita menggather data, mengumpulkan data, terus explore the data, kita interpret the data, setelah itu model the data, dan juga provide the answer gitu. Next, skills to become data analyst. Karena data analyst ini kan berhubungan dengan data dan angka-angka ya. Jadi data analyst ini harus punya basic understanding of statistik gitu. Basic statistik is okay gitu untuk nanti menunjang pekerjaannya di data analis gitu. So juga setelah itu juga ada Excel, terus SQL seperti tadi, structured query language, data visualisasi. Data visualisasi ini bisa berupa charts, dashboard, dan nanti kita bisa pakai Power BI, terus Python juga bisa. Nanti kita bisa pakai framework seperti Matplotlib, terus juga Seaborn, dan lain-lain lah. Senyaman dan segampangnya, semaunya kalian sih sebenarnya. Yang penting visualisasi ini sebenarnya toolsnya itu sebagai penunjang aja. Gimana kita hasilnya itu nanti bakalan tergantung dari kitanya sendiri gitu. Setelah itu practice and practice, artinya jadi data analis itu kita harus coba untuk misalnya Excel, kita nggak bisa cuman kita lihat video, misalnya video edukasi tentang Excel. Nah, kita juga harus benar-benar mempraktekkan apa yang udah kita lihat dan juga coba eksplorasi gitu. Nah, ini yang terakhir, career opportunities in data analysis. Jadi udah beberapa ya yang aku udah sampaikan juga ya. Tadi ada business intelligence gitu, dan ini ada beberapa opsi lain. Jadi kalau kalian itu paham tentang basic dari data analis itu, kalian of course bisa jadi data analis yang pertama. Setelah itu bisa jadi research analyst, information security analyst, quality assurance analyst, system analyst, business analyst, marketing analyst, dan analis yang lainnya gitu. Jadi nggak berpacuan pada satu data analis aja gitu. Itu sekian dari saya sih untuk introduction-nya aja. Terima kasih udah nonton.